Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menginjak ke membahas bilangan pecahan. Seperti yang sudah kita ketahui, bentuk umum bilangan pecahan itu adalah A per B. A-nya disebut pembilang dan B-nya disebut penyebut, di mana A dan B adalah elemen. Elemen itu anggota himpunan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bentuk-bentuk pecahan itu ada 5. Yang pertama pecahan biasa, contohnya 1/3, 3/7, 2/9. Yang kedua pecahan campuran, contohnya 2, 3/4, 1, 2/5. Yang ketiga pecahan desimal, contohnya 0,6, 0,23, 5,4. Yang keempat persen, artinya per 100, contoh 3%, 20%. Yang kelima per mil, artinya per 1000, contoh 11 per mil, 25 per mil ya. Nah, bagaimana mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain? Misalnya dari pecahan biasa ke persen, dari persen ke desimal, atau dari desimal ke persen, atau dari persen ke pecahan. Ketika suatu pecahan biasa kita ingin mengubahnya ke persen, itu tinggal dikalikan 100%. Bagaimana kebalikannya? Kebalikannya ya tinggal dibagi 100%. Dari persen kita ingin mengubah ke desimal. Bagaimana caranya? Kita tinggal membagi dengan 100%. Jika kebalikannya dari desimal ke persen, kita tinggal mengkalikan dengan 100%. Oke, ini contohnya. Contohnya 2/5 kita ingin mengubah menjadi persen atau menjadi desimal. 2/5 kita kalikan dengan 100 ya, 100%. 100 dibagi 5 adalah 20. 20 kali 2 yaitu 40%. 40% ingin kita ubah menjadi desimal, tinggal dibagi 100. 40 dibagi 100 ya. Jadi tinggal 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 itu adalah 0,4. Sekarang contoh yang kedua, 0,375 sama dengan kita ingin mengubah ke pecahan ya. Kita ingin mengubah ke persen dan ke pecahan. Oke. Dari desimal ke persen itu dikalikan 100%. Jadi 0,375 dikali 100% sama dengan, kita tinggal kalikan ya, komanya geser 2 kali berarti. Jadi 37,5%. 37,5% menjadi pecahan biasa, berarti kita tinggal bagi ya. Kita coba nih. 37,5% ini dibagi 100% sama dengan 37,5 per 100. Karena ada koma di sini, untuk memudahkan kita hilangkan komanya dulu. Tinggal dikali 10/10, yaitu hasilnya 375 dikali 23, nolnya 3 ya, 1000. Berarti kita tinggal sederhanakan pecahannya. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Oke, 375 dengan 1000 itu kelipatan berapa? Kita cari aja yang mudah. Bagi 25 dulu aja ya. Bagi 25 sama dengan 375 dibagi 25 berapa? 1 2 3 4 15 ya, per 100 dibagi 25 berapa? 4 tambah 01 jadi 40. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 15 dan 40 kelipatan 5. Jadi kita bagi dengan 5. 15 bagi 5 3, 40 bagi 5 8. Makanya di sini hasilnya 3/8. Mudah-mudahan kamu paham ya. Sekarang membandingkan pecahan. Jika A kurang dari B, maka A per C kan kurang juga dari B per C, di mana C-nya harus lebih dari 0. Jika A lebih dari B, maka A per C akan lebih dari B per C juga, dengan C harus lebih dari 0. Jika 0 kurang dari A kurang dari B, dan B kurang dari C, maka 1 per A lebih dari 1 per B, 1 per B lebih dari 1 per C. Operasi pada bilangan pecahan, yang pertama penjumlahan. Pada operasi penjumlahan bilangan pecahan itu berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Komutatif seperti ini,
A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Asosiatif dalam kurung A per B ditambah C per D tambah E per F sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D tambah E per F. Artinya ketika ada tanda kurung, kamu mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu dan hasilnya pasti sama. Bagaimana cara menjumlahkan dua pecahan? Ketika penyebutnya sama, kamu tinggal menjumlahkan pembilangnya. A tambah B per C. Yang kedua tentang pengurangan pada bilangan pecahan. Pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan. A per B dikurangi B per C itu sama artinya dengan A per C ditambah negatif B per C. Jadi pada pengurangan bilangan pecahan, ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi pembilangnya. A kurangi B per C. Catatan pada operasi penjumlahan dan pengurangan, penyebut yang berbeda harus disamakan dulu. Penyebut yang baru didapat dari KPK bilangan-bilangan penyebutnya. Contohnya, 3 per 4 ditambah 5 per 6. Berapakah KPK dari 4 dan 6? 12, karena 12 bisa dibagi 4 dan 12 bisa dibagi 6. Lalu setelah kita samakan penyebutnya, kita isi pembilangnya. 12 dibagi 4 adalah 3, lalu 3 dikali 3 yaitu 9. Begitupun yang satu lagi, 12 dibagi 6 adalah 2, 2 dikali 5 adalah 10. Setelah sama penyebutnya, kita samakan pembilangnya. 9 tambah 10 yaitu 19 per 12. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Kamu tinggal dibagi saja 19 per 12. 19 bagi 12 itu dapat berapa? Dapat 1 kan? Sisanya berapa? Sisanya 7 per 12. Kita tulis kembali. Nah, begitu caranya ya. Contoh yang kedua, 5 per 8 dikurangi 1 per 12. Kita lihat penyebutnya, 8 dan 12. Berapakah KPK dari 8 dan 12? Yaitu 24. Karena 24 merupakan KPK dari 8 dan 12. 24 bisa dibagi 8 dan 24 bisa dibagi 12. 24 dibagi 8 yaitu 3. 3 dikali 5 yaitu 15. Maka di sini ditulis 15. 24 dibagi 12 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. Maka kita tulis di sini 2. Tinggal setelah sama penyebutnya 24, kita kurangi pembilangnya. 15 kurangi 2 adalah 13. Sekarang yang ketiga, perkalian. Perkalian pada bilangan pecahan memiliki 3 sifat. Yang pertama komutatif, A per B kali C per D sama dengan C per D kali A per B. Yang kedua asosiatif, dalam kurung A per B kali C per D kali E per F sama dengan A per B kali dalam kurung C per D kali E per F. Yang ketiga adalah distributif, A per B dikali C per D ditambah E per F, itu tinggal kita kalikan satu persatu ya. A per B kali C per D ditambah A per B kali E per F, atau nulisnya seperti ini juga boleh. Yang bawahnya itu distributif terhadap pengurangan, kalau yang atas distributif terhadap penjumlahan. A per B kali C per D kurangi E per F, kita tinggal kalikan satu persatu. A per B kali C per D dikurangi A per B kali E per F. Yang keempat adalah, ini caranya, cara perkaliannya. Jika suatu pecahan A per B dikalikan C per D, bagaimanakah hasilnya? Kita tinggal mengalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. A dikali C per B kali D. Yang keempat, tentang pembagian pada bilangan pecahan. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. A per B dibagi C per D itu sama artinya dengan A per B dikalikan D per C. Dengan posisinya dirubah ya. Asalnya C per D menjadi D per C. Sama dengan setelah berubah menjadi kali, kita tinggal mengalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. A kali D per B kali C. Pada operasi perkalian dan pembagian yang melibatkan pecahan campuran, hendaknya pecahan campuran diubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Contohnya seperti ini. 21/7 kita harus mengubahnya ke pecahan biasa ya. 7 kali 2 adalah 14 ditambah 1 yaitu 15. Jadi pecahan biasanya 15/7.
dikalikan 4/5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita juga bisa membagi, karena ini operasinya kali, kita membagi dulu. 15 dibagi 5 adalah 3, 3 kali 4 adalah 12/7. Baru kita ubah menjadi pecahan campuran. 12 dibagi 7 dapat 1, sisanya 5/7. Contoh yang kedua, 7 1/5 dibagi 4 1/2 sama dengan, kita ubah 7 1/5 nya menjadi pecahan biasa. 5 kali 7 35 tambah 1 36/5. Bagi, kita tulis lagi bagi, lalu 4 1/2 nya kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 4 8 tambah 1 9/2. Setelah ini kita ubah operasi baginya menjadi kali. 36/5 kita tulis lagi, baginya berubah jadi kali. 9/2 nya kita ubah menjadi 2/9. Baru setelah itu kita selesaikan sesuai dengan bentuk perkalian pada pecahan. Boleh juga kita bagi bilangannya jika ada yang bisa dibagi. Contohnya seperti ini, 36 dibagi 9 bisa ya. Jadi hasilnya 4. Baru setelah itu dikalikan 2, 8/5, karena 5 kali 1 5. Nah, hasilnya 8/5 kita ubah menjadi pecahan campuran. 8 dibagi 5 bisa 1, sisanya 3/5. Oke, kita coba latihannya. Urutkan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,25, 20%, 2/3, dan 0,12. Yang lebih mudah adalah kita mengubah semua bentuknya menjadi desimal. Ini sudah desimal, tinggal kita ubah 20% dan 2/3. 20% itu berapa desimal? 20 dibagi 100 ya, 0,2. Lalu tinggal 2/3, kita bagi kurung saja. 0, ininya 20 bagi 3 adalah 6 kali 3 18, sisanya 2. Oke, 1 kita ambil 1 desimal aja. 20% adalah 0,2, 2/3 adalah 0,6. Sekarang kita tinggal urutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil? 0,25, 0,2, 0,6 atau 0,12. Yang harus kita perhatikan dalam bilangan desimal, ketika kita ingin mencari bilangan yang terkecil, lihat bilangan setelah koma. Setelah koma ini adalah 2, setelah koma ini adalah 2, setelah koma 6, setelah koma 1. Mana yang terkecil? 2, 6 atau 1? 1 ya, berarti 0,12 itu merupakan yang terkecil. Berikutnya, yang mana yang terkecil? Apakah 0,25? Apakah 0,2? Apakah 0,6? 0,2 ya. Jadi ini yang kedua, 0,2. Berikutnya 0,25. 0,25. Baru 0,6. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bilangan pertama setelah koma. Mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Nah, setelah itu baru kita urutkan. 0,12 itu kita tulis lagi, terus 0,2 adalah 20%, terus 0,25, berikutnya 0,6, 2/3. Jadi ini adalah jawabannya. Latihan berikutnya, urutan pecahan terbesar ke terkecil dari bilangan 3/5, 0,4, 23%, dan 0,6. Seperti tadi caranya akan lebih mudah jika kita ubah menjadi desimal. 3/5 kita ubah menjadi desimal. 3 bagi 5 0, ya. 30 bagi 5 adalah 6. 6 kali 5 30, kurangi 0. Berarti ini adalah 0,6. Lalu 0,4 sudah desimal, tinggal 23%. Jadi komanya bergeser ke kiri sebanyak 2 kali karena 0-nya 2, 1, 2. Jadi hasilnya 0,23 adalah 0,23. Setelah semuanya bentuknya desimal, kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Ingat, kita lihat bilangan setelah koma. Ada 6, ada 4, ada 2, ada 6. Wah, ini ada 2 ya, 6-nya. Berarti 3/5 dan 0,6 itu sama. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu. 3/5, 0,6. Berikutnya setelah itu 0,4 dan 0,2. Mana yang terbesar?
0,4. Kita tulis 0,4 dan 0,23, sehingga jawabannya 3/5 sama dengan 0,6. Lalu berikutnya adalah 0,4 sama dengan 0,40. Lalu berikutnya 23%. Ya, itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.